Seberapa besar peran malaikat dalam kehidupan manusia atau orang percaya menurut Alkitab? Jujur aja selama ini saya tuh berdoa jarang menggunakan kata atau memerintahkan malaikat untuk menjagai. Saya selama ini meminta untuk Roh Kudus yang menjagai. Padahal kalau dibilang malaikat ini adalah roh, salah satu juga untuk melayani kita, salah satunya untuk menjaga. Tapi selama ini saya terus terang lebih sering menggunakan kata Roh Kudus untuk meminta Roh Kudus untuk menjagai. Apakah Pastor bisa menjelaskan lagi, Pastor, kedudukan antara malaikat dengan Roh Kudus itu seperti apa menurut Alkitab ya? Jadi malaikat yang punya sayap itu tidak selalu punya sayap dua. Alkitab juga menuliskan ada jenis malaikat yang sayapnya bahkan 6. Pastor, ini di studio udah tambahan orang lagi, Pastor. Kita mau tanya random lagi ke Pastor Stephen. Wih, siapa ya, Pastor ya? Boleh. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan random, ngacak, dan yang nggak terprediksi itu, Pastor. Saya mau memasukkan jokes om-om di awal. Di awal. Udah mulai ada stok baru misalnya. Stok baru. Tapi ini nggak ada hubungannya sama Alkitab, Pastor. Oke. Ini hubungannya sama abjad dari A sampai Z. Nah, dari A sampai Z, Pastor. Iya. Huruf apa yang paling kedinginan? Paling kedinginan. Iya. Apa ya? Paling kedinginan. Huruf paling kedinginan. Iya, dia paling kedinginan dia. R. R gitu. Enggak, salah, Pastor. Salah. Apa dong? Nyerah ya, Pastor? Nyerah deh, nyerah. Huruf B. Kok bisa? Karena dia ada di antara AC. Beri tepuk tangan. Ya, walaupun ini agak memaksakan diri sih. Iya. Iya, sudahlah, namanya juga jok om ya kan. Aduh. Nah, Pastor, nih pertanyaan random dari saya pertama, Pastor. Oke. Saya tuh mikir-mikir soal malaikat nih, Pastor. Ada malaikat yang bersayap. Iya. Ada malaikat juga yang kecil itu kayak baby begitu, Pastor. Ada juga malaikat yang nggak bersayap. Nah, ini, Pastor, pertanyaan saya. Malaikat yang nggak bersayap itu bisa terbangkah? Atau malaikat yang bersayap ini kan udah pasti bisa terbang. Yeah. Nah, yang nggak bersayap itu bisa terbangkah? Kalau dia bisa terbang, untuk apa yang pakai sayap? Gitu loh, Pastor. Kenapa nggak semuanya aja nggak pakai sayap? Kalau yang nggak pakai sayap juga bisa terbang. Nah, sayap itu di malaikat. Nah, ini pasti pemirsa jarang fungsinya menanya, buat apa? Fungsinya buat apa? Ya, Apakah buat kipas-kipas kah? Nah, menurut Pastor Stephen gimana, Ya, Pastor? tapi pertama-tama saya harus meluruskan dulu nih. Karena ada banyak perspektif orang tentang malaikat itu kurang akurat. Atau bahkan sama sekali tidak akurat. Kayak tadi Gideon ada menyebut ada malaikat kecil yang kayak baby. Itu Yang kadangkala kita lihat di lukisan-lukisan zaman Renaissance. Iya, betul. Itu tuh nggak pernah ada. Nggak ada malaikat baby, itu nggak ada. Nggak ada ya, Pastor? Nggak ada malaikat bayi yang bawa panahan kecil. Itu. Lalu kemudian panah-panah hati orang, paksa orang jatuh cinta. Itu tuh bukan malaikat Tuhan itu. Oh, itu berarti gambaran Itu orang saja. Imajinasi orang saja. Oke. Tapi tidak ada malaikat model seperti itu. Oke, yang itu berarti hapus. Eliminasi, Ya. hapus. Nah, soal yang nggak pakai sayap nih, Pastor. Nah, jadi malaikat yang punya sayap itu tidak selalu punya sayap dua. Alkitab juga menuliskan ada jenis malaikat yang sayapnya bahkan 6. 6 sayap. Ada 6 sayap. Terbangnya lebih jauh pasti, Pastor. Ya kan, Pastor? Jadi sayap-sayap dalam malaikat itu bukan hanya dipakai untuk terbang. Oke. Ya, Alkitab menuliskan, kalau kita baca dalam catatan kitab Yesaya pasal yang ke-6, serafim itu memunculkan dirinya dengan sayap ada 6 biji. 6 sayap. 2 Ya. dipakai untuk menutupi kaki, 2 dipakai untuk menutupi wajah, dan 2 dipakai untuk terbang. Nah, jadi sayap-sayap yang ada itu bukan hanya untuk terbang saja, tapi sayap itu juga dipakai untuk, pakai tanda kutip, melindungi diri mereka
dari berbagai pengaruh yang sifatnya apa istilahnya merusak, yang punya sifat negatif. Jadi para malaikat itu menjagai hidup mereka sedemikian rupa untuk bisa tetap kudus dan memperkenan hati Tuhan. Jadi malaikat juga jaga diri ya, Pastor? Oh, jaga diri. Kejadian Lucifer nggak mau mereka ulangi. Oke. Oh, itu dia nutup kakinya, gambaran bahwa agar perjalanan Perjalanan mereka itu lurus-lurus akan saja. selalu lurus-lurus saja dalam hadirat Tuhan. Wah, jadi mereka pun bisa tergoda, maka itu mereka menjaga diri, Pastor. Oke. Nah, kalau ditanya lagi, lalu siapa yang menggoda malaikat itu? Kan Lucifer kan malaikat Tuhan. Tapi Alkitab bilang Lucifer ini harus dibuang ke bumi dan menjadi iblis, menjadi Satan karena dia tergoda melakukan sebuah kejahatan. Nah, godaan itu sebetulnya muncul dari keinginan yang tidak diselaraskan dengan maksud dan rancangan Tuhan. Muncul dari hatinya dia sendiri. Muncul dari hatinya sendiri. Kalau manusia jatuh di dalam dosa karena kan digoda oleh iblis, digoda oleh si jahat. Iya. Ditaburi benih-benih keinginan yang bertentangan dengan maksud hati Tuhan. Dan ketika manusia lebih memilih untuk mendengarkan bujukan dari si jahat, mengikuti keinginan yang bertentangan dengan maksud Tuhan, maka manusia jatuh dalam dosa. Oke. Tapi kan iblis kan tidak ada, atau Lucifer kan tidak ada individu lain, unsur lain yang menggoda dirinya. Jadi seakan-akan dia itu menggoda dirinya sendiri. Dia menggoda dirinya sendiri. Nah, Jadi manusia juga kadang-kadang gitu kayak juga, gitu Pastor. juga ya. Iya, ketularan juga ya, Pastor. Makanya Alkitab memberikan penegasan. Kita ini harus terus belajar membangun God's awareness dalam hidup kita. Supaya kita itu juga bisa belajar terus melakukan checking. Oke. Keinginan dalam diri manusia itu wajar. Adanya keinginan dalam hidup manusia itu normal. Iya. Kalau manusia sudah tidak punya keinginan lagi, wah itu menjadi tanda tanya besar. Jangan-jangan dia sudah patah semangat, Nah, itu putus dia. harapan, Putus asa, sudah frustasi, Frustasi. tidak punya keinginan apa-apa. Jadi kalau masih ada keinginan, itu normal-normal tanda sehat saja. lah begitu ya, Pastor ya? Normal-normal saja. Tapi kita harus belajar mengenali keinginan yang muncul dan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Ini sumbernya dari mana? Nah, kalau Sespiritual itu kah, Pastor? Sespiritual itu, Pastor. Karena kalau kita memunculkan keinginan, kita membiarkan ada keinginan dalam hati kita. Walaupun kelihatannya bagus. Tujuannya supaya kita bisa terus progres. Tapi kalau keinginan itu sumbernya dari kedagingan diri kita sendiri, dan kita tidak mau meluruskannya dengan prinsip firman, ini akan menghantarkan kita pada kejatuhan. Contoh yang paling sederhana, itu Lot. Pada waktu terus terjadi pertengkaran antara gembala-gembalanya Abraham dengan gembala-gembalanya Lot. Karena kan, wah ini mereka berkembang biak dengan luar biasa. Jadi rebutan lahan, rebutan padang rumput, kisahnya seperti itu. Jadi kemudian Abraham mengambil sebuah sikap, lebih baik kita memisahkan gembala-gembala kita dengan domba-domba yang ada. Jadi dia ajak Lot naik ke atas gunung. Lalu kemudian Abraham berkata, kita ini kan kerabat, saudara. Nggak baik kalau pembantu-pembantu kita bertengkar terus. Nanti ujung-ujungnya nama baik kita yang rusak. Lalu Abraham memberikan penawaran kepada Lot. Gini aja deh. Kita ada di atas gunung. Kita bisa melihat ke arah barat, timur, utara, selatan. Kamu pilih deh. Kamu dan rombonganmu, saya beri kesempatan untuk memilih. Mau pergi ke arah mana? Kalau kamu pergi ke arah barat, aku yang ke arah timur. Kalau kamu ke arah utara, aku yang ke arah selatan. Jadi kamu boleh milih duluan. Nah, Alkitab menuliskan, ketika Lot diberi kesempatan untuk memilih daerah mana yang dia ingin masuki, dia memandang ada di daerah sekitaran Sodom yang hijau, yang sangat subur. Dan ditulis di Alkitab seperti taman Tuhan.
Ya, seperti taman Tuhan. Tapi kan bukan taman Tuhan. Seperti doang. ya, Hanya Pastor? seperti Iya. doang. Tapi itu ada di daerah kota Sodom. Dan Sodom sudah dikenal sebagai kota yang sangat jahat. Kota maksiat. Kota begitu. maksiat itu. Tapi karena Lot menginginkan hal itu, jadi dia mengambil keputusan. Saya ke sana. Oke. Wah, saya baru dengar nih, Pastor. Berarti kemauannya Lot itu bukan soal ladangnya, tapi ada keinginan Ya kan otomatis. kemaksiatannya itu ya, Pastor. No, bukan kemaksiatannya. Lot melihat ini potensial banget untuk perkembangan ternak-ternak saya. Karena kan lahannya kan hijau. Iya, Lahannya iya. sangat subur. Dibanding tempat yang lain, ini jauh lebih subur. Jadi dia memilih, saya mau ke sana saja. Dia mengabaikan unsur dekat kota Sodom. Oh, oke. Jadi lebih kepada Pertimbangan sesaat prospek, aja nih, ya, Pastor. Ya. prospek yang dia pikir akan sangat bermanfaat buat dirinya di masa depan. Nah, jadi dia memilih ke kota Sodom. Dan Alkitab menuliskan, Lot itu tidak langsung ada di kota Sodom. Dia itu hanya berkemah dekat kota Sodom. Iya. Tapi dalam beberapa pasal berikutnya, kitab Kejadian menuliskan, Lot bukan hanya sekedar dekat kota Sodom tinggalnya, tapi sudah tinggal di dalam Sodom. Bahkan menjadi tua-tua di Sodom. Wah, elders ya, Pastor. Jadi elders di Sodom. Nah, ini yang seringkali menjadi sumber masalah buat kita. Ketika kita mencoba membuat penilaian, kita membuat analisa berdasarkan pertimbangan untung rugi. Dan bukan berdasarkan tuntunan arahan Roh Kudus. Kita otomatis akan mencoba untuk mencari mana-mana saja keputusan yang sepertinya akan menguntungkan buat kita. Kan seperti itu. Iya. Nah, ketika kita membuat keputusan yang berdasarkan nalar kita, menguntungkan, seringkali kita mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang bisa membahayakan diri kita di masa depan. Oke. Sodom itu kota yang jahat. Iya. Tapi Lot kan bilang, saya kan tidak ada kait-mengkait dengan Sodom. Tujuan saya kan lahan yang hijau ini. Tapi yang namanya sebuah keputusan itu selalu akan menciptakan konsekuensi. Nah, keputusan yang Lot buat didasarkan karena hanya pertimbangan lahiriah, tanpa sadar justru mendekatkan dirinya pada Sodom. Dan pada akhirnya, ya kenyataan, dia menjadi pemimpin di Sodom. Iya. Dan ujung-ujungnya keluarganya ikut rusak bersama-sama dengan penduduk kota Sodom. Ketika malaikat Tuhan diutus khusus untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Apa yang terjadi? Yang pertama, istri Lot ternyata punya bonding, punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan Sodom. Malaikat Tuhan sudah memberi perintah, jangan berpaling, jangan menengok ke belakang. Lot sudah lari di depan, istrinya masih nengok-nengok. Dan terjadilah, karena istri Lot tidak mengikuti arahan malaikat Tuhan. Akhirnya istri Lot jadi tiang garam. Tiang garam. Lalu ketika dua anak Lot berhasil melarikan diri bersama dengan bapaknya, ternyata rusaknya moral di Sodom ikut merusak kehidupan moral dua anak perempuan Lot. Akhirnya apa yang terjadi? Lot dikondisikan sedemikian rupa, dibuat mabuk untuk pada akhirnya meniduri anak-anaknya sendiri. Dan anak-anaknya ini melahirkan anak juga yang ujung-ujungnya nanti menjadi musuhnya orang-orang Israel. Pertanyaannya, kenapa istri Lot berpaling melihat kembali Sodom? Dan kenapa anak-anak Lot punya pertimbangan yang sangat-sangat bertentangan dengan prinsip firman? Sehingga terjadilah peristiwa ayah meniduri anaknya. Perkawinan sedara. Perkawinan sedara. Yang sebetulnya Lot sendiri tidak kepengen. Tapi karena dia dibikin mabuk oleh anak-anaknya. Nah pertanyaannya, kok anak-anaknya bisa punya ide seperti itu? Iya. Kan dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata lingkungan di mana kita ada, pergaulan di mana kita ada, itu
besar sekali peranannya. Dan itu sebenarnya bukan pengaruh lahiriah ya, Pastor. Itu pengaruh spiritual juga. Itu pengaruh spiritual yang sangat kuat dengan memanfaatkan aspek-aspek lahiriah yang ada. Oke. Karena Alkitab kan juga menuliskan pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi walaupun keluarga Lot awalnya di bawah kepemimpinan Abraham dituntun untuk berjalan dalam kebenaran sehingga mereka sangat diberkati. Tapi ketika Lot dan keluarganya berpisah dari Abraham, ini nggak ada lagi sumber inputnya. Iya. Nggak ada lagi yang memberikan arahan supaya tetap menjagai hati. Sehingga akhirnya apa? Arus pergaulan menarik Lot dari tinggal di sekitar Sodom, akhirnya masuk di tengah-tengah Sodom, akhirnya menjadi pemimpin di kota Sodom, dan akhirnya keluarganya rusak karena pengaruh Sodom. Oke. Wah. Jadi keinginan hati kita ini hati. harus kita periksa, harus dicekking. Karena kalau bertentangan dengan keinginan hati Tuhan, kita ini cepat atau lambat hanya sedang menggali lubang kubur kita sendiri. Oke. Wah, Pastor, ini sebelum masuk ke pertanyaan banyak di sini, Pastor. Iya. Nah, saya mau tanya sedikit soal malaikat nih, Pastor. Untuk menutup kisah tentang malaikat nih, Pastor. Oke. Nah, itu kan di Sodom dan Gomora malaikat datang. Yes. Ah, saya nggak tahu itu bersayap atau enggak, Pastor. Enggak. Enggak. Tidak. Tapi mereka kan akhirnya disukai oleh masyarakat Sodom kan? Yes. Nah. Karena mereka itu komunitas gay. Iya. Iya, memang yang homo-homo itu kan, Pastor. Itu memang udah ada sejak Sudah dulu. dari sejak zaman dulu. Betul. Nah, itu Pastor, spiritnya terus Spirit. tular-menular dari generasi ke generasi sampai zaman sekarang. Nah, berarti kan wujud malaikat ini benar-benar menyerupai manusia begitu kan, Pastor? Betul. Manusia banget. Yes. Makanya Alkitab menuliskan juga, tanpa kita sadari, kita ini bisa saja sedang berbuat baik dan menjamu para malaikat. Makanya pemirsa jangan pelit-pelit. Apalagi kalau misalkan kita ketemu dengan orang asing, tapi membawa aura Tuhan, hadirat Tuhan. Oh, itu beneran bisa malaikat gitu, Pastor? Jangan-jangan itu malaikat. Wah, dahsyat. Saya mau kasih tahu ya. Saya sebenarnya malaikat. Cuma jangan bilang-bilang siapa-siapa. Aduh, kamu nanti dihujat kamu seluruh dunia kamu mengaku diri malaikat. Bercanda pemirsa, bercanda. Tapi memang ada, Memang ada ya, Pastor? malaikat penjaga yang dari sejak lahir Tuhan utus mendampingi kita. Ada ya, Pastor ya? Ada. Dan malaikat penjaga itu menurut konon beberapa catatan Alkitab itu rupanya menyerupai kita. Kalau ini, Pastor, ini benar karena pengalaman nih, Pastor. Pengalaman pribadi, Pastor. Iya. Ini menarik, Pastor. Ya, terserah pemirsa mau percaya atau enggak, namanya pengalaman pribadi ya, Pastor. Iya. Jadi saya waktu dulu nih udah lama, Pastor. Waktu awal-awal lahir baru, Ya. kayaknya dimensi spiritual tuh kayak terbuka, Pastor. Nah, waktu saya tidur terus bangun, saya lihat ada seseorang itu mirip saya. Lagi berdiri persis di hadapan saya. Bedanya dia nggak ada tompelnya aja, Pastor. Tapi rambut apa semua mirip saya. Saya sampai kaget, Pastor. Loh, kok ini orang mirip banget sama saya? Ya. Nah, kayak muncul pemahaman, itu malaikat kamu. Ya. Ternyata betul ya, Pastor ya? Betul. Karena kan Alkitab juga mencatat Iya. pada waktu Petrus dipenjara, ditangkap, siap dieksekusi oleh Herodes. Alkitab menuliskan, pada waktu itu ada malaikat yang Tuhan utus untuk membebaskan Petrus. Iya. Jadi dalam kondisi Petrus lagi diborgol oleh dua tentara kanan dan kiri, malaikat Tuhan menampakkan diri, disentuhnya Petrus, borgolnya copot begitu saja. Lalu malaikat Tuhan bilang, pakai baju, ikut aku. Nah, jadi Petrus pakai jubahnya, lalu kemudian mengikuti malaikat tersebut. Nggak dituliskan di Alkitab ada pintu-pintu yang menghalangi mereka. Jadi seperti tiba-tiba ya terbuka begitu saja. Pak Petrus tinggal mengikuti malaikat, dan ketika sampai ada di luar kota Yerusalem, baru kemudian malaikat itu menghilang dan Petrus baru sadar, loh ini real toh.
Saya pikir penglihatan. Nah, jadi kemudian Petrus pergi ke rumah salah satu jemaat yang biasa dipakai pertemuan doa. Jadi ada persekutuan doa. Dan mereka memang sedang berdoa, bersyafaat untuk Tuhan membebaskan Petrus. Karena mereka sudah dengar-dengar tuh bahwa Herodes akan menghukum mati Petrus di keesokan harinya. Nah, ketika Petrus gedor-gedor pintu rumah yang dipakai untuk doa, ini pembantu rumah tersebut itu bukain pintu. Nanya, ini siapa? Petrus, bukain pintu. Ditutup lagi. Lalu kemudian lari ke dalam. Lalu pembantu ini bilang, ada malaikatnya Petrus. Oh iya ya. Itu benar ya, Pastor? Itu ditulis di malaikatnya Petrus. Alkitab. Wah, ada malaikatnya Petrus. Iya, betul. Lalu kemudian mereka rame-rame buka pintu, ternyata itu Petrus. Bukan malaikatnya Petrus. Dari situ kan kita bisa mengambil analogi. Berarti malaikat penjaganya seseorang itu mirip kayak orang itu. Oh iya, betul ya. Oh iya. Kalau enggak pembantunya kan bilang, lu ada malaikat. Iya, wah itu asik, dasar firmannya ada nih. Ada. Ya, wis, mantap. Gitu. Aduh, seru banget. Jadi masing-masing kita itu sebetulnya tidak pernah jalan sendirian. Jadi ini malaikat penjaga, ini memang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyertai kita selama kita ada di atas muka bumi ini. Dari sejak kita lahir sampai nanti kita mati. Wih, berasa orang penting asik. Anak raja. Wih, nah saya dengar Pastor akan membahas ini 2 hari lagi di khotbah minggu. Tentang malaikat-malaikat gitu, Pastor. Kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, ya nanti pemirsa tinggal tunggu aja live streaming kita ya, Pastor. Live streaming. Hari Minggu. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Minggu depan, oke. Kalau nggak minggu depan, minggu depannya lagi. Siap. Makanya jangan pernah bolos ikuti virtual Sunday service. Oke. VSS-nya Iya, BCC. banyak kejutan-kejutan banyak. pesan firman Tuhan di sana, Pastor. Dan realita Tuhan juga sangat nyata di Siap. tiap ibadah. Oke, Pastor, nih mau pertanyaan random, Pastor. Boleh. Dari kawan-kawan yang sudah ada di studio Ruang Tiranus. Dari siapa dulu? Silakan. Dari Bang Man. Oke, izin Pastor, kan tadi katanya malaikat penjaga kita itu menyerupai kita. Ada satu kejadian di Samuel ketika Raja Saul memanggil pemanggil arwah untuk memanggil arwah Samuel katanya. Nah, kan mukanya mirip seperti Samuel tuh. Apakah itu malaikat penjaganya Samuel atau bukan? Nah, gitu Pastor. Oke. Wah, Iya. pertanyaannya ini klinik, ini pertanyaannya. Tapi mantap Bang Man. Mantap. Iya. Jadi kita itu harus belajar memahami dalam dunia spiritual. Itu ada yang kita kenal atau kita sebut dengan istilah familiar spirit. Familiar spirit. Jadi familiar spirit ini punya sebuah keahlian khusus. Dia itu bisa menyerupai orang-orang tertentu. Dia itu bisa mengenali kebiasaan dari orang-orang tertentu. Sehingga ketika kita langsung ke praktikal aja. Kadangkala kita kan seringkali mengalami tuh. Mbah kita seminggu yang lalu meninggal. Lalu kita seringkali mendapati saya bermimpi. Dan dalam mimpi saya, mbah datang minta disiapin duren. Oke. Ya, kita kan seringkali mendapati kejadian-kejadian seperti itu muncul dalam hidup kita. Kita alami. Nah pertanyaannya, apakah itu mbah yang datang dan minta duren? Oke. Jawabannya bukan. Tidak. Itu adalah pekerjaan dari familiar spirit. Familiar spirit. Pekerjaan dari roh-roh jahat yang menyerupai, mengambil rupa dari orang-orang tertentu. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk menyerongkan, membelokkan arah iman kita. Oke, ini menurut dasar keyakinan kita secara spesifik, dasar keyakinan Pastor Stephen dari prinsip kebenaran firman Tuhan, bukan dari dasar keyakinan yang lain ya, Pastor. Enggak, dari kita. Dari apa yang saya yakini. Iya. Jadi saya meyakini itu adalah pekerjaan dari roh-roh jahat yang sedang ingin menipu kita. Menipu anggota keluarga yang ditinggalkan. Tujuannya apa? Ya tentu saja supaya dari pribadi yang sedang bersedih,
yang sedang mengalami rentan emosinya, itu musuh akan bisa mulai membangun sebuah engagement, membangun sebuah keterhubungan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang ini mulai tanpa disadari membangun sebuah hubungan dengan alam rohaniah, dengan dunia rohaniah. Istilahnya dengan okultisme atau dunia klinik. Loh, terus kalau seperti itu, apa salahnya? Loh, itu salah besar. Ya, Karena firman Tuhan benar-benar firman Tuhan melarang. menegaskan bahwa kita ini dilarang berhubungan dengan arwah-arwah, berhubungan dengan familiar spirit, berhubungan dengan roh-roh orang mati. Ya. Nah, jadi ketika kita tanpa sadar mulai membangun sebuah engagement, sebuah komunikasi dengan arwah-arwah tersebut, tanpa sadar kita sedang memposisikan diri kita untuk ada dalam hukuman Tuhan. Kita ini orang yang diberkati. Iblis tidak mungkin membuat kita mengalami kutuk atau mengalami hal yang buruk. Tapi ketika kita melangkah keluar dari ketetapan Tuhan, tanpa kita sadari, kita memposisikan diri kita ada dalam penghukuman. Ada di bawah kutuk. Nah, saat itulah iblis akan memainkan peranannya lebih kuat dalam hidup kita. Wow. Jadi jelas sekali Samuel yang muncul itu adalah rekayasa dari Itu familiar spirit. Oke, bukan dari Tuhan itu ya. Bukan Pastor? dari Dan Tuhan. bukan Samuel yang aslinya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan untuk ada makhluk apapun di atas muka bumi ini mengganggu orang kesayangannya. Wah, iya. Kalau seseorang mati, spiritnya itu sudah langsung kembali kepada Tuhan. Tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Iya. Bahkan jiwanya pun itu sudah langsung ada di tempat penampungan orang-orang yang sudah mati. Ada tempat khusus tersendiri. Ada ya, tempat Pastor? khusus tersendiri. Untuk orang-orang yang percaya Tuhan, ada tempatnya sendiri. Buat orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ada tempatnya sendiri. Ya. Ini seperti istilahnya itu prasorga Prasorga. dan praneraka istilahnya. Karena walaupun ini belum betul-betul ada di sorga, mereka itu sudah menikmati kehidupan, kebahagiaan, kemuliaan seperti kalau nanti sorga betul-betul menjadi porsi dan bagian mereka sepenuhnya. Nah, yang praneraka pun sama. Mereka itu sudah mengalami kegelapan, mengalami penderitaan seperti kalau betul-betul disiksa di neraka. Wah. Lalu kapan sorga dan neraka itu akan dinikmati oleh orang-orang yang sudah mati? Nanti setelah penghakiman tahta putih. Oke. Di mana di situ Tuhan mengadili seluruh aktivitas keberadaan kita. Dan buat kita yang percaya, itu menjadi momen di mana Tuhan akan menganugerahi berkat anugerah. Menganugerahi dengan kemuliaan. Tapi buat orang yang tidak percaya Tuhan, itulah momen di mana istilahnya hakim itu ketok palu. Ingkrah, nggak bisa banding lagi. Sudah langsung masuk ke penghukuman kekal. Oke. Wah, asik. Gitu kira-kiranya. Mantap. Terjawab, Bang Man? Oke, berarti apakah kalau begitu dari penjelasannya Pastor Stephen tadi, apakah bisa kita simpulkan bahwa setiap manusia itu ada di dunia ini diikuti oleh dua makhluk spiritual tadi? Yang pertama malaikat penjaga, dan yang kedua setan yang disebut sebagai familiar spirit tadi. Sebetulnya bukan dua makhluk. Itu ada banyak makhluk yang mengikuti kita setiap hari. Banyak, Bang. Aduh. Sama kayak kita Iya juga ya. memperhatikan dari sisi sains, dari sisi ilmu pengetahuan. Di tempat kita sekarang ini berada, itu ada jutaan virus di sekitar kita. Hanya karena imun tubuh kita cukup kuat, virus itu tidak mempengaruhi diri kita, tidak bikin kita sakit. Nah, ada orang-orang tertentu, karena dia memiliki kondisi jiwa yang sedang tidak baik-baik saja, dia menjadi rentan untuk kemudian diserbu, diserang oleh berbagai jenis roh-roh jahat. Iya. Kalau kita pikir, orang yang sedang marah, sedang emosi, itu sedang dalam keadaan rentan loh. Iya, betul. Setuju, Pastor.
Karena kalau kita ngaca lagi marah emang kayak setan sih. Kita juga takut juga. Iya kan Pastor? Nah, let's say katakanlah dia lagi marah besar. Lalu ada roh pembunuhan yang nemplokin dia. Apa yang terjadi? Dia akan mulai punya berbagai pemikiran, imajinasi, perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan, iya. Kenapa kok bisa ini roh membunuh nemplok dalam dirinya? Karena kondisi jiwanya lagi rentan. Oh, itu jadi kayak gerbang begitu ya, Pastor? Yes. Oke. Jadi itu roh akan bisa masuk. Mungkin bukan roh pembunuhan yang datang. Jangan-jangan roh bunuh diri. Itu dia. Karena kalau kita mikir secara nalar, mana ada sih orang yang mau minum baygon? Iya betul. Iya. Minum teh aja lebih enak. Betul, secara nalar ya, Pastor. Betul. Tapi kenapa ada orang yang lebih suka minum baygon daripada minum teh? Sama coklatnya. Yaitu karena dia ditunggangi. Emosinya, pikirannya ditunggangi. Oleh roh-roh jahat. Nah, kebetulan yang berhasil nunggangi, ini roh bunuh diri. Oh, jadi itu roh bunuh diri ya, Pastor? Yes. Ngeri. Jadi itu kita bisa bilangnya seperti pengaruh. Pengaruh, ya. Ada pengaruh yang mendorong seseorang pengennya itu bunuh diri. Kalau udah frustasi. Sudah begitu. frustrasi, sudah pokoknya tidak nyaman dalam hidup, sudah merasa tidak mau melanjutkan hidup, tidak kuat menjalani hidup. Nah ini ditemploki roh bunuh diri, dia akan langsung berpikir, gimana caranya supaya aku bunuh diri? Oke. Iya, mau sobek-sobek urat nadi kah? Mau minum serangga? Iya. Pembasmi serangga? Atau mau minum racun tikus? Apapun. Itu tiba-tiba jadi punya ide. Dan tidak, maksudnya benar-benar kehilangan nalar. Karena apa yang mereka lakukan itu kan sebenarnya sakit ya, Pastor ya. Yes. Tapi kayak nggak terpikir nggak lagi. memikirkan ke sana. Nggak memikirkan ke sana. Pokoknya mau. Kalau kita lagi waras, kan nggak mungkin. Gua pengen nyobain racun tikus. Lu namanya aja racun. Kok mau dicoba? Iya betul. Itu lagi waras. Itu lagi waras. Nah, buat yang setengah waras, Dalam pengaruh itu ya, Pastor ya. dalam pengaruh itu, kita itu tanpa sadar meracuni diri kita dengan makanan minuman yang ada. Contoh misalkan, kalau orang lagi stres bawaannya terus apa? Pengen makan. Aduh, Pastor kenapa ke situ? Ini semuanya benar-benar. Wah, iya juga sih, Pastor, benar juga. Makannya Terus, jadi berlebih ya, Pastor ya? Makan jadi berlebihan. Iya. Itu tanpa sadar kita sedang menggali kubur kita sendiri loh, pakai sendok garpu yang ada. Betul. Lalu kalau rasanya lagi pikiran lagi rada sepet, pengennya minum yang manis-manis. Oke. Loh, lama-lama kan kita jadi diabetes. Iya. Itu tanpa sadar bunuh diri secara tidak langsung begitu, Pastor. Pelan-pelan. Dicicil. Ya ampun, aduh. Nah, saya berdoa biarlah setiap saudara sebagai pemirsa terus dalam kondisi roh, jiwa, dan tubuh yang baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Karena ketika saudara membiarkan gejolak emosi negatif bermunculan dan engkau tidak tanggulangi, maka engkau tanpa sadar sedang membuka pintu kehidupanmu untuk roh-roh jahat mulai masuk, mempengaruhi, mengganggu, mendorong, menggerakkan engkau melakukan hal-hal yang bakal engkau sesali sendiri atau merugikan dirimu atau membuat banyak orang jadi merasa terluka gara-gara apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan. Hari ini saya berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Dan semua aktivitas roh jahat, semua aktivitas dari emosi negatif, hari ini aku taklukkan di dalam nama Yesus. Hari ini aku berdoa, semua pengaruh-pengaruh musuh dinetralisir dari batinmu, dinetralisir dari pikiran dan hatimu, dinetralisir dari emosimu di dalam nama Yesus.
Kuasa Roh Kudus bekerja atasmu. Bahkan Tuhan utus para malaikat untuk mulai melayani engkau, menguatkan engkau kembali, memberikan kesegaran pada batinmu, memberikan kekuatan pada jiwamu, memberikan harapan baru dalam hatimu, sehingga engkau tidak akan terus terpuruk secara emosional. Engkau tidak akan terus frustrasi dalam batinmu. Sebaliknya ada harapan baru, ada kekuatan baru, ada sukacita yang baru, ada kekuatan kuasa dari Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, menguatkan, membangkitkan, menggerakkan engkau untuk kembali punya arah kehidupan hanya tertuju kepada Tuhan, dan diberikan kekuatan baru untuk menaklukkan semua hal negatif, semua hal yang tidak engkau harapkan yang sedang berkecamuk dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, bangkitlah hai orang percaya. Jadilah penakluk bersama dengan Tuhan. Berkemenangan dalam seluruh aspek hidupmu. Aku lepaskan kuasa Roh Kudus. Aku mengaktifasi pekerjaan para malaikat dalam kehidupanmu sehari-hari. Di dalam nama Yesus, perubahan terjadi atasmu. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Wih, seru banget nih, Pastor. Saya tuh jadi kayak dapat pencerahan begitu, Pastor. Saya berterima kasih dulu, Pastor Steven itu selalu menyampaikan hal yang fondasional. Saya jadi keinget, Pastor, ternyata permasalahan mental health, kesehatan mental ini sebenarnya bisa selesai asalkan kita bertekun untuk mempengaruhi diri kita dengan realita Tuhan, dengan firman, penyembahan. Bahkan kita bisa mendoakan orang itu juga, bahkan, Pastor, ya. Betul. Jadi bukan hanya permasalahan jiwa, tapi ini spiritualnya kita bersihkan dulu, ya, Pastor. Selama kita mau terus menyelaraskan hidup dalam tatanan kerajaan, semua akan baik-baik saja. Walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, walaupun ada gempuran dari roh-roh jahat, ada peperangan rohani, tenang saja. Selama ada Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Wow, ketenangan itu. Kita siap melakukan hal-hal yang besar. Amin. Terjawab banget. Satu lagi, silakan. Ada satu momen ketika saya membaca tentang Rasul Paulus. Jadi statementnya Rasul Paulus bilang begini, aku ingin melakukan hal yang baik, tapi justru yang jahat yang saya lakukan. Nah, apakah itu mungkin Rasul Paulus sedang ketemploan roh-roh jahat tadi? Atau gimana, Pastor? Jadi ungkapan Paulus. Kita telepon aja, Pak Pastor. Pastor Paulus ya. Tanya langsung. Saya punya nomor teleponnya. Bercanda, Pastor. Kalau yang itu Paulus Cong namanya. Beda orang. Dari Singapura. Iya. Oke. Nah, yang tadi dipertanyakan ungkapan Paulus, aku mau melakukan hal yang baik, tapi justru yang buruk yang aku lakukan. Itu adalah ungkapan yang dia berikan sebelum dia ada di dalam Kristus. Oh, itu sebelum dia ada di dalam Kristus. Dia itu sedang menjelaskan kehidupan kisah. Ketika dirinya ada di luar Kristus, ya dia akan selalu bergumul dengan berbagai aspek yang bertentangan dengan dirinya. Oke, itu kisahnya dia lagi di luar Kristus, begitu dia menceritakan. Oh, wah, ini perspektif yang selama ini belum dapat nih kita, Pastor. Betul. Karena kalau kita ada di dalam Kristus, Paulus kan memberi penegasan. Yang lama itu sudah berlalu. Yang baru itu sudah datang. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari hanya terus memastikan kita ada dalam keterhubungan dengan realita Tuhan. Karena dari situlah kita akan terima arahan, kita akan terima kekuatan yang kita butuhkan, kita akan terima berbagai macam penyediaan ilahi. Jadi kita itu tidak akan terus bergumul dengan saya mau melakukan yang baik, tapi kok yang buruk yang saya lakukan. No. Konflik itu sudah berakhir. Oke. Makanya Paulus menegaskan lebih lanjut dalam kitab Efesus juga. Kamu tuh harus terus memastikan terjadi perubahan dari spirit pikiranmu. Maksudnya apa? Nature fondasional dari pikiran kita itu harus mengalami perubahan. Roma 12 menegaskan kamu tidak boleh membawa pola dunia ini, tapi harus mengalami pembaharuan
akal budi. Nah, orang yang masih sering mengalami konflik dalam dirinya, saya itu mau melakukan yang benar, tapi iblis menggoda saya dan saya tergoda karena ada banyak dalam pikiran dia yang masih merupakan hasil bentukan dunia ini. Iya. Dalam batinnya, dia itu sudah mengalami kelahiran baru mungkin. Dia sudah mengalami kemerdekaan dari berbagai macam kuasa dosa. Tapi karena pikirannya belum diperbaharui, dia masih terus menghadapi pergumulan. Nah, itu sebabnya saya memberikan penegasan. Dia mungkin sudah Kristen, tapi dia masih di luar Kristus. Oke, iya. Nah, supaya kita ada di dalam Kristus, kita harus memastikan semua konsep berpikir kita ini dicuci, diselaraskan, diluruskan dengan firman. Semakin kita mengalami pembaharuan akal budi, semakin keberadaan Kristus akan berkuasa atas kita. Ini nanti suara-suara yang mengatakan, saya ini tidak layak, saya ini hidup dalam kekurangan, saya ini hidup dalam kelemahan. Itu akan semakin sayup-sayup dan tidak terdengar lagi. Tidak terdengar lagi, iya. Kenapa? Ya karena ini jalan berpikir kita, frekuensi pikiran kita sudah mengalami perubahan, diselaraskan dengan firman. Iya. Jadi istilahnya frekuensi hidup kita semakin selaras dengan frekuensi sorga daripada frekuensi dunia ini. Wow. Gampangnya gini, kalau kita dengar firman, kita masih sambil melipat tangan lalu bilang, masa toh? Nah, itu dia. Tapi kalau kita dengar berita buruk, kita langsung, waduh, gitu ya. Wah, lalu apa yang saya harus lakukan? Lebih mudah percaya ya. Nah, lebih Iya mudah juga. percaya pada hal-hal yang negatif. Itu artinya frekuensi hidup kita masih condong pada dunia ini. Tapi kalau frekuensi pikiran dan hidup kita lebih selaras dengan firman, begitu ada banyak berita negatif, kita akan selalu bilang gini, serem ya, tapi Tuhan jaga kok. Wih, gitu ya, wah bahaya loh itu. Tapi nggak apa-apa, Tuhan pasti menyertai. Nah, masih ada counternya. Iya. Tapi kalau seseorang frekuensi hidupnya sudah putus dari dunia, sepenuhnya ada di sorga, walaupun ada banyak berita negatif dan ada banyak kejadian negatif di depan mukanya, dia akan tetap tersenyum dan berkata, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi dan semua yang ada tunduk dalam namanya. Nggak ada kekhawatiran lagi. Karena kita tahu pasti Tuhan ada bersama kita. Realita Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan ada bersama kita, siapa yang bisa mengganggu kita? Sampai Sebaliknya, kita siap melakukan hal-hal hebat, hal-hal besar. Tantangan datang, ini cuman calon piala baru. Nah, pergumulan datang, semakin besar pergumulannya, makin besar tantangan, makin besar mujizatnya. Walaupun pada kenyataannya nggak, Pastor, itu kayak ada prosesnya nggak, Pastor? Saya juga kadang gitu, wah ada masalah, iya, aduh, masih agak, aduh gimana, iya, tapi iya. Masih gitu, ada prosesnya, Pastor? Ya, itu proses. Ada prosesnya. Proses. Lama-lama, yes. Lama-lama, siapa ini? Oke. Dikit lagi nih, Pastor. Kayak dikit gitu. Sekarang masih, iya. Aduh. Masih gitu. Ntar lama-lama, bisa gitu, Pastor. Yes. Ada proses. Pasti. Karena iman kan terus progresif, terus bertumbuh. Sehingga akhirnya dari yang awalnya ada masalah, wah udah kayak kiamat. Lama-lama karena ada pekerjaan firman dan roh, dia mulai bisa menghandle dirinya. Kenapa gua harus khawatir? Kan Tuhan menjagai. Tapi itu seperti konflik yang terus berkecamuk. Satu sisi dia khawatir, di sisi yang lain ada suara Tuhan yang menguatkan. Kok bisa kayak gitu ya? Ya kita ini itu kayak receiver. Tuhan itu seperti transmitter. Iblis pun jadi seperti kayak transmitter, walaupun kekuatannya berbeda, nggak seimbang lah sama Tuhan. Tapi ini dua kekuatan yang mentransmit sesuatu. Nah kita ini jadi receivernya. Pernah nggak Gideon punya radio AM FM? Pernah. Nah ini kan satu radio dengan dua frekuensi yang berbeda.
Sama. Kita ini juga sama kayak radio dengan 2 frekuensi yang kita bisa terima. Kita bisa dengar dari iblis, sehingga kita sering ketakutan sendiri. Tapi kita juga bisa dengar dari Tuhan. Dan itu yang membuat kita jadi tetap kuat. Yang harus kita lakukan apa? Eliminasi frekuensi yang membawa kita mendengar suara iblis. Sehingga walaupun iblis menggoda, kita tidak tergoda. Bisa itu. Kita nggak bisa doa, aku melarang iblis menggoda. Pengangguran dong dia jadi. Iya, betul. Yang kita bisa lakukan apa? Aku bangun kehidupan rohaniku. Jadi walaupun iblis menggoda, kita tidak tergoda. Sama lah kayak, ini ilustrasi yang saya sering kasih. Sering banget menyampaikan hal ini. Iya. Kalau kita lagi naik motor, sore-sore, malam-malam sendirian, ada di lampu merah hijau. Kita berhenti kan lagi lampu merah tuh. Lalu tiba-tiba dari kegelapan keluar ada seseorang. Icik. Hai. Suaranya kayak feminim. Iya. Tapi posturnya maskulin. Weh. Masa kita hai juga? Kan nggak kayak gitu. Walaupun lampu merah, kita terabas saja. Mau ada Pak polisi cegat, tangkep, kita tinggal tanya. Coba Bapak pikir kalau Bapak ada di posisi saya. Ini kejadiannya. Gimana Bapak? Kalau polisinya bilang, antepin aja. Jangan-jangan. Dia punya benih yang sama. Karena kita frekuensinya beda, ya lebih baik kita terabas lampu merah lah. Oke. Setuju. Dia memang niatnya menggoda. Tapi kita tidak akan tergoda. Iya. Bisa. Karena memang frekuensinya nggak nyambung. Nah, itu Pastor yang Pastor Steven ceritakan hal itu. Tadi Pastor Steven kan bilang keluar dari kegelapan. Yang waktu itu Pastor Steven ada bilang lain lagi, Pastor. Keluar dari semak-semak. Wah, itu saya ngakak banget, Pastor. Karena saya ngebayangin itu orang duduk di semak-semak nungguin lama banget sambil make up dulu di semak-semak kayak sendiri keluar. Itu lucu banget tuh Pastor, waktu Pastor Steven bilang keluar dari sana. Niat banget untuk menggoda itu. Aduh. Tapi herannya kok ya ada yang sengaja cari-cari loh. Iya. Ya, kayak minta digoda. Iya, itu ada yang nature-nya begitu. Tuhan, aku berdoa siapapun yang melihat rekaman ini dimerdekakan, dibebaskan, dan kau kembali pada kodratmu yang sejati. Ciptaan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Karena kita akan baca di Alkitab, Tuhan itu cuma menciptakan manusia, itu hanya Adam dan Hawa. Iya. Nggak ada Adam, Hawa, Sinta, Santi, nggak ada. Adam dan Hawa, titik. Iya, betul, Pastor. Setuju, Pastor. Ya kan? Harus saklek itu. Iya, harus sudah. Betul. Nggak boleh ada Adam berhawa-hawa. Yes. Tapi buat saudara yang mungkin sedang ada dalam pergumulan, ia tidak perlu merasa tertolak. Karena Tuhan tidak pernah menolak. Yes. Dan bukan kehendak Tuhan memberikan kodrat seperti itu dalam hidupmu. Saya berdoa, Roh Kudus langsung bekerja dalam hidupmu, menyadarkan engkau bahwa apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan, dan kecenderungan-kecenderungan yang saya pakai tanda kutip menyimpang yang kau rasakan, itu adalah tipu daya dari iblis. Aku berdoa dalam nama Yesus, dusta musuh dalam hidupmu dibongkar, diterangi dengan cahaya kebenaran firman, dan memerdekakan engkau sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Yesus mengasihimu, kami juga mengasihimu, dan kami siap untuk melayani saudara. Membawa engkau kembali kepada ketetapan, identitas diri, jati dirimu yang sejati, yang dari Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi ini kisah tentang Yosua dan Kaleb. Di mana waktu setelah selesai mereka menaklukkan Kaleb, Kanaan ya. Kaleb meminta warisan dari Yosua. Karena memang Kaleb menyampaikan ke Yosua bahwa dia setia mengikuti Yosua sampai titik darah penghabisan. Yang diminta adalah Gunung Hebron. Tapi di situ tertulis Gunung Hebron ini dijaga oleh para raksasa. Orang keturunan orang enak. Ya. Tapi sedangkan
Kaleb sendiri udah berusia tua. Berusia tua. Dan kalau melihat dari perjalanannya Kaleb untuk Hebron itu tidak meminta bantuan dari Yosua. Sedangkan panglimanya itu saat itu adalah Yosua. Waktu mengalahkan Jericho, Berapa kota lainnya? kota itu, sebelum mengalahkan Jericho, Yosua didatangi malaikat atau bentuk laki-laki itu. Sama dengan berarti pelayanan malaikat juga itu, Pastor ya. Nah, di sini ditanyakan waktu pas menaklukkan Hebron itu tidak dicitrakan apakah Kaleb menang atau bagaimana. Saya nggak bisa menjawab itu, Pastor. Kaleb menang. Yang pertama, Kaleb itu berhasil menguasai Hebron. Kaleb menang melawan orang-orang enak yang ada. Tapi yang kita harus pahami, Kaleb itu nggak sendirian. Itu warisan untuk keluarganya Kaleb, keluarga besarnya Kaleb. Jadi dia menaklukkan Hebron itu bukan sendirian, bukan one stand army, bukan. Dia itu bersama dengan seluruh keluarga besarnya menaklukkan Hebron. Nah, jadi dari keturunan Kaleb itu ada banyak pahlawan-pahlawan yang perkasa sehingga mereka bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang enak yang ada di Hebron. Jadi jangan dilihat Kaleb yang sudah tua. Apalagi dibayangin Kalebnya udah gemeter-gemeter kayak gitu. Enggak. Walaupun dia sudah tua, tapi Alkitab bilang Kalebnya membuat pengakuan, "Oh, aku tuh masih bisa keluar masuk perang. Aku bisa bawa pedang dan masuk dalam peperangan dan keluar sebagai pemenang." Nah, ini tua-tua keladi. Makin tua, makin perkasa. Jadi, ya. Peperangan yang dilakukan oleh Israel untuk menaklukkan seluruh tanah Kanaan itu bukan dengan mengandalkan kekuatan fisik mereka sendiri. Banyak dibantu malaikat. Oh, itu Pastor. banyak bantuan malaikat. Karena Alkitab juga menuliskan, bukan hanya malaikat bahkan. Tuhan itu mengutus hewan-hewan untuk ikut memerangi penduduk tanah Kanaan. Alkitab menuliskan, "Aku akan kirim tabuhan mendahului kamu." Saya itu mikir, apa itu tabuhan? Apakah itu sejenis kendang yang dipukul-pukul, berbunyi begitu tabu-tabuan, genderang untuk mendahului? Ternyata bukan. Bukan dikirimin orang main rebana gitu. Ternyata bukan. Karena ketika saya membaca dalam Alkitab berbahasa Inggris, ternyata kata tabuhan di sana itu diterjemahkan dengan kata hornet. Saya cari tahu, hornet itu apa tuh itu? Hernet saya tahu. Hernet. Buat nutupi rambut kan. Kalau saya yang tahu yang buat dimakan itu Pastor. Kornet. Iya, ya saya tahu itu. Apa itu hornet? Ternyata ketika saya mencari lebih lanjut di dalam kamus, hornet itu adalah sejenis tawon. Yang besar tapi besar. Jadi lebih ya kira-kira sebesar jempol begitulah. Bahasa Inggrisnya itu wasp, bukan bee, tapi wasp. Nah itu kalau bee, lebah, itu ngantuk atau menyerang seseorang, itu sengatnya itu ketinggalan. Dan tawonnya dalam waktu singkat pasti akan jadi mati. Iya. Tapi kalau yang wasp, yang hornet ini ya? Hornet ini, itu enggak. Dia bisa nyengat berkali-kali. Dan nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Tawonnya nggak mati-mati. Malah kemungkinan besarnya orangnya yang sampai mati. Oke. Seganas itu. Seganas itu. Makanya ketika Tuhan bilang, "Aku mengirim tabuhan mendahului kamu." Lu itu kan semua pasukan orang enak atau pasukan Kanaan yang perkasa. Loh, kalau diajak perang pakai pedang itu dengan mudah menang. Iya juga, secara skill mah nggak ada apa-apanya. Israel nggak ada apa-apanya, kalah. Tapi kalau ini diserbu sama rombongan tawon, susah naklukinnya. Wah, nggak kena, malah menghujam ke temannya sendiri. Nah, sementara dia sendiri bengkak-bengkak dan karena racun yang ada, itu bisa bikin orang mati. Berarti ini lebah yang besar-besar
Jangan-jangan ini yang membunuh para raksasa itu, Pastor. Siapa tahu? Lebah untuk raksasa ini digigit rame-rame. Bisa KO jadi. juga para raksasa bisa Iya, jadi. raksasanya jadi tambah gede kan. Bengkak. Jadi memang bantuannya ada bantuan supranatural di situ, Pastor. Sangat Oke. terlihat nyata supranatural action dari Tuhan untuk membawa Israel merebut tanah perjanjian. Karenanya saya meyakini buat kita orang-orang percaya, kita juga akan alami. Ada penjagaan dan sekaligus campur tangan Tuhan yang secara supernatural akan menolong mengkondisikan kita menaklukkan tanah perjanjian kita. Amin, amin. Nah, yang perlu kita tahu adalah meminta tuntunan dan arahan Tuhan. Tuhan, Dengar dan taat lagi nih, Pastor. dengar dan taat. Teritorialku tuh di mana? Itulah tanah perjanjian yang aku harus taklukkan. Nah, Tuhan akan menolong kita untuk menaklukkan tanah perjanjian kita dengan cara yang ilahi. Wah, dahsyat. Terjawab ya, Pak. Jadi bangsa Enak di Hebron dikalahkan oleh Kaleb. Kenapa bisa dikalahkan? Karena ini enak, Pak. Kalau nggak enak nggak mungkin. Jadi itu kan spektakuler ya, Pastor ya. Sangat. Apakah sekarang zaman masa akhir ini akan bisa terjadi seperti itu juga? Sangat bisa. Karena Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah berubah. Zaman dulu Tuhan bikin mujizat. Zaman sekarang pun Tuhan tetap akan bikin mujizat. Zaman dulu Tuhan melakukan banyak peristiwa-peristiwa spektakuler. Jangan sangka di zaman sekarang Tuhan anti spektakuler. Tuhan tetap melakukan banyak peristiwa spektakuler di tengah-tengah kita. Tinggal masalahnya, adakah orang yang mau percaya? Karena setiap peristiwa ilahi itu membutuhkan adanya sarana iman. Karena ini kan Tuhan melakukan peristiwa supernatural, intervensi ilahi itu kan karena Tuhan menjawab doa orang. Kalau orang tidak lagi berharap, orang tidak lagi beriman, nah Tuhan bilang, sudah, pakai kekuatanmu sendiri. Silahkan dengan kemampuanmu sendiri. Nah, Israel dikondisikan harus menghadapi 7 bangsa yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Kalau dihitung-hitung, sudah pasti kalah. Sudah pasti Israel yang keok. Nah, underdog nih istilahnya ini, tidak diperhitungkan. Tapi karena ada realita Tuhan, ada campur tangan kedaulatan Tuhan, karena ikatan janji yang Tuhan pernah buat dengan Israel. Maka Israel yang kelihatannya lebih lemah, bisa dengan mudah menaklukkan bangsa-bangsa yang lebih kuat. Nah, kita secara manusiawi juga sama. Ayo kembangkan takaran iman kita. Supaya walaupun secara lahiriah kita punya banyak keterbatasan, tapi karena penyertaan Tuhan, kita jadi bisa menaklukkan semua keterbatasan kita. Dan bahkan dimunculkan jadi pribadi yang lebih unggul dari banyak orang yang lain. Janji Tuhan itu membawa kita dipromosikan lebih hebat dari bangsa-bangsa kok. Bukan cuma lebih hebat dari orang-orang sekampung kita. Bukan cuma lebih hebat dari teman-teman seangkatan di sekolah. Tidak. Lebih hebat dari bangsa-bangsa. Amin. Yes. Wah, dahsyat. Terjawab ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Ibu. Ini pertanyaan yang selama ini banyak pertanyakan kekristenan, Pastor. Seberapa besar peran malaikat dalam kehidupan manusia atau orang percaya menurut Alkitab, Pastor? Kemudian karena jujur aja selama ini saya tuh berdoa jarang menggunakan kata atau memerintahkan malaikat untuk menjagai. Saya selama ini meminta untuk Roh Kudus yang menjagai. Padahal kalau dibilang malaikat ini adalah roh, salah satu juga untuk melayani kita, salah satunya untuk menjaga kita. Tapi selama ini saya terus terang lebih sering menggunakan kata Roh Kudus untuk meminta Roh Kudus untuk menjagai. Nah, apakah Pastor bisa menjelaskan lagi, Pastor, kedudukan antara malaikat dengan Roh Kudus itu seperti apa menurut Alkitab ya? Roh Kudus itu adalah bagian dari ketritunggalan Allah. Dia itu adalah Allah sendiri. Nah, sementara malaikat itu adalah ciptaan, pembantu-pembantunya Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan aku minta jagai aku. Ya memang normalnya seperti itu. Tapi masa ketika kita minta kepada pencipta langit dan bumi, itu pencipta langit dan bumi
langsung di sebelah kita. Tidak. Tapi bagaimana dia menjawab doa kita? Dia kirim pembantunya. Dia kirim malaikat menjagai kita. Lalu kalau yang menjaga kita para malaikat, apakah artinya Tuhan tidak menjaga kita? Ya enggak juga. Itu tuh penjagaan dari Tuhan. Oh, itu bagian daripada pekerjaan Tuhan itu sendiri yang menjaga kita. Yes, itu adalah bagian dari cara Tuhan menjagai kita. Dengan cara dia kirim malaikat. Walaupun Alkitab menuliskan, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa, hidup tinggal di dalam diri kita. Makanya Alkitab bilang tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, rumah bagi Tuhan. Nah itu gimana Pastor? Kalau Tuhan udah tinggal dalam kita, dalam tanda kutip, untuk apa lagi ada malaikat? Gitu kan Pastor? Begitu ya Bu ya pertanyaannya kurang lebihnya. Justru karena Sang Pencipta itu ada di dalam kita. Istilahnya gini, di mana ada Tuhan, di situ ada para malaikat. Oke, jadi kalau Tuhan tinggal di dalam kita, ya otomatis itu para malaikat seliweran di sekitar kita lah. Oke. Jadi benar-benar perlindungan yang memang double ekstra ya memang karena kehadiran Roh Kudus mendatangkan para malaikat itu sendiri. Yes. Mari kita ngomong gini. Mari kita kasih analogi yang lebih simpel seperti ini. Kalau misalkan Bapak Presiden berkunjung ke satu tempat, dia nggak mungkin jalan sendirian. Pasti ada protokoler dan para pengawal yang menyertai. Itu sudah pasti. Walaupun dia bilang ini aktivitas Pribadi. Mau makan warteg, Mau ke undangan nikahan ibaratnya gitu. mau ke undangan nikahan, tetap dia nggak mungkin sendirian. Iya. Pasti ada penjaga-penjaga dia. Walaupun pakai pakaian preman. Nah, Roh Kudus itu adalah bagian dari Tritunggalnya Allah, ketritunggalan Allah. Tinggal di dalam kita. Ya otomatis pembantu-pembantu dia ada di sekitar kita lah. Kita memang tidak secara spesifik memberi perintah kepada malaikat. Karena Yesus sendiri kan berkata ketika Petrus cabut pedang, potong telinga pembantu imam besar. Ketika Yesus akan ditangkap, apa yang Yesus katakan? Petrus, sarungkan pedangmu. Apa kamu kira aku tidak bisa minta kepada Bapa untuk mengirimkan 12 pasukan? 12 pasukan malaikat. Lu ini nggak usah ngomong 12 pasukan. Satu orang malaikat saja di kitab Perjanjian Lama dituliskan bisa membunuh ratusan ribu prajurit musuh. Satu pribadi malaikat. Ini minta 12 pasukan. Rata tanah. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak langsung ngomong sama malaikat. Aku minta kepada Bapa. Nah, kita dalam doa juga sama. Bapa, kirim para malaikatmu untuk meluruskan jalanku. Oke, berarti minta kepada Bapak jangan langsung. Karena kalau langsung kelihatan belagu ya Pastor. Capek gitu. Main langsung aja. Yesus saja minta kepada Bapak istilahnya gini. Istilahnya gini. Pak Presiden Prabowo datang berkunjung ke rumah saya. Saya lagi ngobrol sama beliau, lalu kemudian saya ngomong sama salah satu ajudan paling tingginya. Bang, beliin permen. Pak Presiden mau permen. Beliin permen. Kan dia akan, siapa kamu suruh-suruh aku? Saya bisa aja berkata, beliin gorengan. Pak Presiden mau gorengan. Beliin 5. Saya minta 1. Dia akan bilang gini, lu siapa sih? Kok nyuruh-nyuruh gua? Iya juga ya. Tapi kalau presiden yang bilang, sini, beliin seabang-abangnya. Oh, dibawa seabang-abangnya. Iya. Hierarkinya mesti jelas. Jelas. Gitu. Wih, mantap juga, benar juga. Memang itu pertanyaan Ibu, pertanyaan saya juga. Udah ada Tuhan, ya udahlah, nggak perlu ada malaikat. Kurang kuat apa Tuhan gimana sih? Ternyata begitu logikanya, Pastor. Tuhan hadir ya para malaikat otomatis hadir. Ada di situ. Wih, makanya di sekitar kita ini pun juga ada tuh malaikat berseliweran ikut ngambil ya Pastor.
Iya. Live langsung Tiranus di sorga. Live. Terjawab ya Bu ya? Terjawab. Wah. Ada lagi pertanyaan? Kan itu bisa idealnya pastor terjadi dengan kita seperti penyampaian pastor tadi dengar-dengaran dan melakukan setia. Nah, kasuistik saya tiba-tiba terdapat impresi kasuistiknya Yakub. Dia kan menipu kakaknya Esau. Nah, tapi dapat mimpi atau apa itu berantem, bergelut dengan malaikat sampai mau subuh-subuh. Kekuatan malaikat sama manusia memang kecil sekali, tapi bisa ditahan sampai subuh. Ini apakah kekuatan Yakub atau memang dikasih pur sama malaikat? Bagus juga pertanyaannya. Mungkin Yakub itu Pak kuat begadang di sini sampai subuh-subuh. Salah satu kekuatannya dia juga. Oh bergelut. Iya. Pahami kisah Yakub yang bergulat dengan malaikat di pinggir sungai Yabok. Ini bukan Yakubnya yang lebih hebat dan malaikatnya lagi lemah. Ngasih pur gitu sengaja gitu Pastor. Malaikat Enggak, ya, itu memang seperti kita istilahnya gini. Itu adalah sebuah gambaran di mana pergulatan antara kedagingan dengan kehidupan roh itu akan terus berkelanjutan sampai munculnya hari yang baru. Tapi itu real malaikat kan, Pastor? Yes, itu memang malaikat. Dan disitulah nature Yakub mengalami perubahan. Dia mengalami terobosan di sana. Perhatikan, ini Yakub ini sedang dalam kondisi ketakutan karena sebentar lagi akan ketemu dengan Esau yang dia pernah tipu puluhan tahun yang lalu. Dalam kondisi ketakutan, dia sudah membuat rencana. Dia utus hamba-hambanya dengan membawa kambing domba di nomor 1. Istilahnya kayak menyogok Esau. Iya. Lalu ada rombongan dari keluarga keluarga dari gundik-gundiknya Yakub dengan anak-anaknya paling depan. Lalu kemudian rombongannya Lea, istri pertamanya Yakub. Lalu kemudian rombongan istri kesayangannya Yakub, Rahel. Terakhir. Dia sendiri ada di belakang. Tujuannya apa? Kalau Esau nggak bisa disogok, lalu rombongan pertama dibantai. Ini masih ada rombongan kedua, keluarga inti. Kalau keluarga inti pertama, istri yang kurang disayang, berhasil dihancurkan. Masih ada keluarga inti terakhir, istri yang disayang. Kalaupun itu tidak ada pengampunan, Yakub masih bisa kabur. Itu tujuannya. Itu akal-akalannya Yakub. Ya. Nah, di saat Yakub sendirian di pinggir sungai Yabok. Ini semuanya sudah diseberangkan. Yakub nyebrang kembali. Tujuannya apa? Supaya kalau ada apa-apa di sana masih ada sungai yang membatasi, dia bisa kabur. Nah, disitulah Tuhan datang. Karena Tuhan harus menggenapi perjanjian yang dia buat. Ketika Ishak memberkati Yakub, si Yakub ini memang diberkati, tapi dia menyadari aku ini belum menerima berkat yang seharusnya aku terima. Maksudnya bukan berkat sejati seperti yang memang keluar dari mulutnya. Yes, Yakub menyadari itu. Iya. Karena ketika Ishak memberkati Yakub, yang ada dalam pikiran Ishak apa? Ini Esau. Oke. Tapi ternyata Yakub memang diberkati luar biasa, tapi bukan itu. Bukan itu porsi yang dia harapkan. Makanya ketika dia bergulat semalam-malaman menjelang fajar, malaikat berkata, "Kamu harus lepasin aku." "Tidak, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Berkat apa lagi yang Yakub minta? Kurang apa dia? Wah, berarti selama berkatnya Yakub banyak tuh, Pastor. Ya. Dalam kekosongan batin itu ya, Pastor. Betul. Oke. Itu sebabnya ketika malaikat Tuhan mendengar perkataan Yakub,
Aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Malaikat Tuhan mengubah nama Yakub. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel, pangeran Allah. Ketika nature Yakub mengalami perubahan, di saat itulah berkat yang sedianya Ishak doakan untuk Esau datang dalam hidupnya. Yakub dipukul pangkal pahanya. Jadi jalannya itu tidak seperti yang lalu-lalu. Jalannya itu kayak pincang. Ini menunjukkan jalan hidupnya berubah. Dulu dia gampang kabur lari-lari. Sekarang dia harus bergantung kepada penjagaan pemeliharaan Tuhan. Dan setelah itu Alkitab menuliskan Yakub merubah strateginya untuk ketemu Esau. Dia mendahului di depan sendiri. Mendahului dari rombongan gundik-gundiknya, rombongan keluarganya, dia paling depan. Dan ketika dia ada di barisan paling depan, dia itu menghampiri Esau dengan sujud menyembah. Nggak kabur lagi. Dia betul-betul sudah mengalami perubahan nature. Tidak lagi takut-takut. Tapi dia dengan penuh keberanian menyadari penjagaan Tuhan. Dan yang nipu kan dulu Esau. Yang nipu Esau dulu kan Yakub. Ya. Sementara sekarang dia adalah Israel. Sudah lain pribadinya. Makanya dia berani menghampiri Esau bahkan dengan berlutut. Dan rekonsiliasi terjadi. Wah, berkatnya jadi utuh ya Pastor. Utuh. Oke, wah dahsyat. Memang itu kayak gambaran tentang kita juga ya Pastor. Bergulat sama Tuhan kan kadang Tuhan mau apa kita bergulat sampai babak belur dulu. Belur. Tuhan nyerah gitu ya. Setelah encok dulu baru. Gitu ya Pastor. Iya. Makanya saya menegaskan kepada setiap saudara, ayo kita bangun hati yang berbeda, kualitas hidup yang berbeda, roh yang lembut, yang mudah dibentuk, mudah diajar, mau berubah, roh yang dengar-dengaran dan taat. Saya berdoa impartasi itu terjadi atasmu, dan firman serta kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi orang yang paling lembut hati, paling mudah taat, paling peka mendengar tuntunan arahan dari Tuhan, dan kau akan selalu berkata, ya Tuhan, aku mau. Wah, biarlah di akhir pertemuan kita ini ada satu lagu yang menjadi lagu tema kita. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Dahsyat.